Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Meja Channel dalam bingkai motivasi dan informasi. Hari ini ada orang bilang situasi sulit, situasi ekonomi penuh perjuangan, situasi ekonomi yang penuh tantangan, dilematis. Banyak beberapa perusahaan yang besar mulai mengurangi tenaga karyawannya dan mengurangi jam kerja. Artinya apa? Mencoba survival dan bertahan. Banyak usaha yang akhirnya harus menjaga situasi dan kondisi. Ada usaha yang senantiasa menjaga situasi agar stabilitas perusahaannya bisa dijaga. UMKM pun sewaktu-waktu bisa bangkit, sewaktu-waktu bisa gelundung atau pupus. Itu yang terjadi. Jadi ada apa sebenarnya situasi saat ini? Saya melihat situasi saat ini memang ada strategi. Satu, menjelang tahun partai politik atau menjelang pilihan umum, tentu tidak akan mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi. Tetapi faktanya memang contoh misalnya beberapa harga buah yang terus stabil pasca lebaran sehingga harganya tinggi. Kemudian pelaku pertanian hanya bisa bertahan dengan situasi dan kondisi, sedangkan para buruh tetap menjalankan aktivitasnya. Untuk UMR di kota Sragen misalnya berkisar sekitar 2 juta. Artinya apa? Satu hari tenaga kerja buruh 70.000, 80.000, 70.000. Sedangkan fakta tenaga bangunan di luar sana itu 130. Ya, 130.000. Minimal 100.000, itulah yang terjadi. Maka THL, tunjangan hidup layak, kemudian situasi hidup yang layak, jauh dari harapan, jauh dari impian. Maka banyak orang yang harus terus berjuang menghadapi kehidupan, menghadapi situasi yang serba sulit dan dilematis. Tetapi apa daya, situasi memang seperti ini. Jadi bagaimana mensikapinya? Baik. Yang dilakukan adalah bagaimana menggali potensi diri, termasuk potensi perusahaan yang ada, segala kemampuannya. Harus terus digali dengan segala potensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah menggali potensi diri, berarti kita harus mencari kekuatan baru. Entah itu permodalan, entah itu ide baru. Kemudian yang ketiga, kita harus melihat persaingan di sekitar kita. Apakah produk kita mampu bersaing dengan produk-produk yang lain? Apakah produk kita masih diingini sama selera pasar? Jadi kalau sudah diingini, tentunya pasti akan bisa bertahan. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa terus gunakan energi baru, inovasi baru untuk terus bergerak agar menghasilkan pekerjaan yang maksimal, pekerjaan yang prima. Dengan demikian bisa dipastikan usaha akan bertahan. Kemudian berikutnya, jangan lupa terus melakukan kreativitas dari sisi SDM-nya, produknya, kemudian alatnya. Harus terus dilakukan inovasi. Tanpa ada inovasi pasti kita akan ditinggalkan. Ya, ditinggalkan situasi dan kondisi. Maka saya katakan terus bertahan di dalam kehidupan ini, karena memang banyak persoalan di sekitar kita. Ya, kemudian jangan lupa terus melakukan aneka macam strategi, termasuk membuat jaringan, network, pasar online. Berapa? Ya, Pak. Ini 20. Ya, itu yang terjadi. Jadi apapun bentuknya, situasi, kondisi harus dikuasai, dan apapun bentuknya harus dikondisikan. Jangan sampai persoalan itu membuat perusahaan ini nanti akan semakin carut marut, cerai-berai. Jadi saya katakan bahwa memang tidak mudah. Terus bagaimana langkah berikutnya? Ya wait and see.
Melihat, menunggu, dan aksi. Wait and see, melihat, menunggu, aksi. Karena banyak sekitar kita ini ketika tidak hati-hati ceroboh investasi di satu titik bisa berantakan. Investasi di titik lain berantakan. Maka persiapkan matang dengan perencanaan yang matang, langkah yang matang sehingga ke depan menjadi lebih baik, ke depan lebih tertata. Begitu kawan, sekedar catatan, semoga ada manfaatnya. Catatan bisnis, semoga bermanfaat. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum